beberapa faktor yang menurut analisa gue menjadi penyebab kenapa Persija performanya sangat-sangat menurun di beberapa pertandingan terakhir. Itu benar-benar sangat-sangat mengecewakan karena kalah dari tim yang sedang berjuang di zona degradasi di papan bawah, dan kalahnya tuh di hadapan ribuan Jackmania. Kita tuh malu dengan tim Malut United ya. Mereka tuh tim baru berkancah, berkiprah di Liga 1 musim ini. Tapi mereka udah mikir tahun ke depan mereka mau rekrut siapa. Persija gak ada. Malu sebenarnya. Kita tuh, aduh gua gak ngerti deh. Harusnya tuh manajemen malu ya. Lo tuh tim besar, tim ibu kota. Semua mata menyorot ke lo main bagus disorot, lo main jelek disorot. Cari dananya, anggarannya dicari gitu. Nggak peduli ya, kita supporter, tugas kita mendukung habis-habisan. Datang ke stadion meramaikan, beli jersey resmi, sudah kita lakukan. Tapi apa yang dilakukan manajemen? Jackmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program gue Persija. Di episode kali ini gue mau bahas beberapa faktor yang menurut analisa gue menjadi penyebab kenapa Persija performanya sangat-sangat menurun di beberapa pertandingan terakhir. Jadi seperti yang kita tahu, Persija saat ini berada di posisi kelima dengan 13 kemenangan, 8 kali imbang, dan 9 kali kekalahan. Poinnya itu terpaut 17 poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung. Artinya sudah sangat-sangat mustahil untuk juara di musim ini. Padahal kalau kita lihat di paruh musim pertama, Persija itu sempat duduk di posisi kedua. Bahkan kalau gua nggak salah, itu terpaut bedanya 3 atau 6 poin dengan Persib Bandung di puncak klasemen. Tapi sejak masuk ke putaran kedua, Persija ini banyak sekali membuang poin-poin penting. Misalnya, banyak tim-tim yang secara di atas kertas itu mampu ditaklukkan oleh Persija, itu ternyata Persija tidak mampu meraih hasil yang maksimal. Contoh misalnya pada saat melawan Semen Padang kemarin, kalah 2-0 di kandang pula. Kemudian saat melawan Madura, kemudian pada saat melawan Persis Solo yang di atas kertas harusnya Persis Solo yang sedang tidak top perform, harusnya Persija bisa dapat 3 poin, tapi ternyata itu gagal juga. Kemudian banyak juga poin-poin di kandang yang terbuang sia-sia. Misalnya pada saat lawan PSBS Biak, skornya draw 2-2. Kemudian pada saat lawan Persib Bandung, gue nonton di stadion, itu harusnya sudah unggul 2-0, kemudian menjadi 2-2. Bahkan Persija hampir kalah waktu itu. Lawan Arema juga sama. Lawan Persebaya juga harusnya bisa dapat 3 poin, tapi ternyata draw lagi. Dan puncaknya kemarin lawan Semen Padang itu benar-benar sangat-sangat mengecewakan karena kalah dari tim yang sedang berjuang di zona degradasi di papan bawah, dan kalahnya tuh di hadapan ribuan Jackmania. Nah, gue mencatat dan gue merangkum, menurut gue ada beberapa faktor yang menyebabkan performa Persija sangat-sangat menurun drastis ya, terutama di paruh musim kedua. Dan yang pertama ini adalah terkait cedera pemain. Nah, ini gue mencatat ada beberapa pemain seperti Witan, kemudian Rio Fahmi, Pablo Andrade, Donitri, dan Ferrari. Ini ganti-gantian nih, pemain pada cedera tuh berganti-gantian. Dan kondisi ini semakin diperparah ketika pelapis mereka itu punya kualitas yang tidak sebagus pemain-pemain utama. Gue kasih contoh misalnya gini, pada saat Rio Fahmi cedera, dicobalah Andrade di kanan, dan ternyata bagus mainnya, sama bagusnya. Tapi pada saat Pablo Andrade cedera juga di pertandingan lawan Semen Padang kemarin, akhirnya Coach Carlos Peña hanya punya pilihan Raka dimainkan. Nah, Raka ini sejak awal gue bilang, gue tidak bilang dia jelek, enggak, hanya dia memang masih butuh jam terbang lebih tinggi. Mungkin opsi terbaik untuk Raka adalah dengan meminjamkan dia ke klub lain dulu supaya dapat menit bermain yang banyak dan dia bisa kembali lagi ke Persija sebagai starting 11. Tapi kalau untuk di musim ini rasa-rasanya itu belum cukup ya untuk Raka. Dia masuk ke starting 11. Tapi karena tidak ada pilihan pemain lagi ya terpaksa dimainkan Raka di situ.
Nah, kemudian lagi misalnya ketika Rizky Ridho cedera atau Rizky Ridho bermain untuk timnas, kelelahan dan seterusnya. Pemain pelapisnya juga tidak sepadan, tidak punya kualitas yang sama bagusnya. Kemudian Witan ini kita tahu dia sering menjadi pembeda. Ketika dimasukkan di babak kedua, dia sering menjadi super sub, sering membuka ruang dan membuka peluang. Tapi ketika dia cedera, maka tidak ada lagi yang bermain di situ. Ada Raihan Hanan, tapi ya mau sampai kapan kita hanya mengandalkan Raihan Hanan gitu. Ketika Raihan sedang tidak top perform, ya buntu lagi Persija. Kemudian Donitri juga dia bisa jadi opsi di lini depan, tapi juga ternyata kemarin cedera. Dan ketika Donitri cedera, ya tidak ada pemain yang bisa bermain se-eksplosif Donitri. Itu yang pertama, faktor cedera pemain. Kemudian yang kedua, minim taktik gue bilang. Gue kasih contoh gini, ini debatable ya, silahkan kalau lu punya pendapat yang lain. Tapi menurut gue, Carlos Peña ini cukup taktiknya ini cukup minim. Misalnya pada saat Gustavo dapat larangan bermain. Nah itu kan Persija ini kayak kayak tim yang kebingungan ya, karena mereka nggak punya orang yang berposisi sebagai goal getter. Dia tidak ada satu pemain Persija selain Gustavo yang punya insting tajam di kotak penalti. Marco Simic sudah habis. Yandi tidak banyak diberikan kesempatan. Jadi kita nggak tahu kualitas Yandi itu sebagus mana, karena Carlos Peña jarang banget ngasih kesempatan untuk Yandi. Kemudian, ya kalau kita lihat permainan Gustavo kan dia sering ngacak-ngacak lini pertahanan tim lawan sendirian. Nah itu tidak kita lihat di pemain-pemain Persija yang lainnya. Kemudian coba pakai false nine. Cukup efektif memang, tapi ternyata konversi golnya sangat-sangat rendah gitu. Ya kita lihat misalnya di beberapa pertandingan terakhir aja Persija tuh sangat-sangat kesulitan untuk mencetak gol. Kemudian juga di beberapa kesempatan ketika pemain-pemain utamanya lagi tidak top perform, misalnya kayak Rio Matsumura di beberapa match ini lagi turun nih kualitasnya. Itu juga tidak ada pengganti yang sejajar, tidak ada pengganti yang mampu menyamai kualitas Rio Matsumura. Akhirnya apa? Terasa sekali ketika Rio Matsumura tidak bermain atau dicadangkan atau lagi performanya lagi menurun, itu terasa sekali untuk permainan di Persija Jakarta itu sendiri. Kemudian juga Persija ini selalu kesulitan ya. Gue nggak tahu nih, Coach Peña nih kayak belum nemu formulasi untuk membongkar lini pertahanan tim yang dia bermain rapat. Kan banyak ya beberapa tim kan dia menerapkan, kalau lawan Persija tuh menerapkan permainan yang menumpuk pemain di belakang. Nah itu tuh jarang kita lihat itu. Bahkan ketika Semen Padang sudah unggul 2-0 kemarin, mereka akan menerapkan strategi itu. Dan Persija itu tidak punya kontra strateginya. Mereka cenderung langsung ngumpan ke tengah, ngumpan ke kotak penalti, yang mana itu gagal banget gitu. Karena tidak ada pemain yang bisa menyambut dengan siap gitu. Belum lagi kalau kita lihat misalnya di musim lalu tuh Persija sering tuh main 1-2-1-2 tuh ya. Diumpan lagi, terobosan dan sebagainya. Nah itu kita nggak lihat di musim ini. Ada tapi sedikit sekali persentasenya. Dan lagi-lagi makanya gue bilang Peña ini masih minim taktik ya. Terserah kalau lo punya pendapat yang berbeda, it's okay. Tapi menurut gue seperti itu. Jadi nggak ada, Peña ini nggak punya kontra strategi. Kalau ada timnya buntu, apa yang harus dilakukan dia nggak punya itu. Ya udah dia mainin aja, paksain aja kayak gitu. Dan itu menurut gue nggak efektif banget sih, terutama di paruh musim kedua ini. Dan yang ini yang paling penting, yang ketiga adalah soal mental pemain dan mental pelatih. Ini jelas ya, isu mengenai penunggakan gaji Persija kemarin ini kenceng banget, dan pasti pemain, pelatih, staff semua denger ini. Dan merasakan mungkin mereka mau speak up tapi mungkin tidak berani dan lain sebagainya. Sangat naif kalau jajaran manajemen menafikan ini. Isu itu kenceng banget gitu. Dan tidak ada jawaban resmi dari manajemen gitu. Sehingga apa? Sehingga isu ini dibiarkan terus-menerus. Nah, karena dibiarkan terus-menerus sehingga sangat-sangat mempengaruhi psikis dari pemain-pemain itu sendiri. Lihat deh pada saat lawan Arema. 2 kartu merah Gustavo dan Gayos itu gue yakin 100% karena ada faktor psikis juga yang mempengaruhi kualitas permainan mereka. Terus pressure media ini gede banget. Ya
Tapi itu konsekuensi sih ketika lo main di klub sebesar Persija, sebesar Persib Bandung, PSM, Persebaya, ya lo harus siap dengan konsekuensi itu. Dan banyak pemain yang menurut gue nggak siap dengan konsekuensi itu. Misalnya ada satu pemain yang dia dalam 2-3 match itu dia underperform, kemudian sering dikritik oleh media, dan dia tidak punya kesiapan mental yang cukup baik untuk membuktikan, untuk membantah, dan untuk menunjukkan bahwa apa yang dikritik itu adalah salah. Justru mereka menjadi turun, mentalnya down, dan sebagainya. Itu faktor pressure media juga sangat berpengaruh. Dan yang ketiga ya tentu ketidakjelasan home base ya. Gue nonton deh waktu itu di paruh musim, Panca bilang kalau katanya Persija bakal launching, bakal kasih info, bakal rilis kira-kira bakal bangun stadion di mana. Nah, gue nggak tahu, mungkin gue yang nggak update, tapi sampai sekarang nggak ada tuh info terbaru soal itu, soal stadion, nggak ada. Nah, ini juga sangat-sangat berpengaruh loh terhadap kualitas mentalitas pemain, tuh sangat-sangat berpengaruh. Lo bandingin dengan misalnya kayak Persib, dia sudah jelas, Persebaya home base-nya udah jelas, jadi mereka ya nyaman bermain di home tuh nyaman, sehingga mereka bisa dapat poin-poin yang maksimal. Nah, terus apa kira-kira masukannya, insight dari gue selaku Jackmania? Lagi-lagi gue hanya fans Persija, gue mencintai Persija, dan gue berbicara kapasitas gue sebagai fans. Yang pertama tentu selesaikan musim ini dengan kinerja semaksimal mungkin semampunya. Udahlah, nggak usah lu pasang target 4 besar. Menurut gue ya, kenapa? Karena kalau lu main 4 besar, lu lolos di zona Asia, dengan squad yang ada sekarang, wah, gue nggak bisa bayangin sih. Ya, bukannya pesimis, tapi kayaknya Persija nggak bisa bicara banyak deh di level Asia. Terus, lakukan perombakan besar-besaran, jajaran pelatih, pemain, bahkan manajemen itu penting banget. Di beberapa video sebelumnya gue selalu mengapresiasi Persib. Gue bilang mereka punya 3 unsur yang sangat sehat. Pelatihnya bagus, pemain-pemainnya kualitasnya bagus, dan juga manajemen yang bagus. Lo lihat di bursa transfer kemarin, di paruh musim Persija nggak aktif. Dia merasa cukup dengan squad atau komposisi tim yang ada, ya akhirnya ya beginilah hasilnya. Yang tadinya peringkat 2, sekarang boro-boro masuk 4 besar. Terus gue pengen deh coba kasih ruang untuk pemain-pemain muda Persija untuk mengeksplorasi. Udah lagi nih, makanya buang itu target 4 besar. Yang penting lo nggak degradasi aja. Nah, di sisa pertandingan ini adalah waktunya Carlos Peña untuk mencoba pemain-pemain muda yang mungkin selama ini jarang dimainkan. Bisa jadi kayak MU kan, Amorim. Dia ternyata menemukan pemain-pemain yang berbakat sebenarnya, dan selama ini tidak terlihat bakat itu. Coba deh main kayak gitu, udah buang aja lah peluang 4 besar itu, mimpi 4 besar itu buang aja. Kita yang penting gimana musim berikutnya kita prepare lebih baik. Kemudian juga, nah ini Scott talent asingnya, gue nggak ngerti ya, kok bisa ya Persija tuh berkali-kali mendatangkan pemain asing yang kualitasnya ini diragukan gitu ya. Iya, kok beda banget gitu. Misalnya tim rival, ketika DDS cedera, dia bisa datengin pemain asing yang kualitasnya sama bagusnya. Terus juga musim ini Persib Bandung kehilangan Ciro. Gue yakin mereka sudah siapin pengganti yang lebih baik dari Ciro. Gue yakin 1000%. Persija kepikiran gak sih gitu? Gak tahu gue manajemennya ya. Bahkan kita tuh malu dengan tim Malut United ya. Mereka tuh tim baru, berkancah, berkiprah di Liga 1 musim ini, tapi mereka udah mikir tahun ke depan mereka mau rekrut siapa. Persija gak ada. Malu sebenarnya kita tuh, aduh gua gak ngerti deh. Harusnya tuh manajemen malu ya. Apa yang gimana gitu, maksud gua kok nggak kepikiran gitu untuk bertindak seperti itu. Dan yang terakhir, please jangan pelit. Jangan pelit, lo tuh tim besar, tim ibu kota, semua mata menyorot ke lo main bagus disorot, lo main jelek disorot. Jangan pelit. Contoh tim tetangga.
cari dananya, anggarannya dicari gitu. Nggak peduli ya, kita supporter, tugas kita mendukung habis-habisan, datang ke stadion meramaikan, beli jersey resmi, sudah kita lakukan. Tapi apa yang dilakukan manajemen? Jangan pelit, cari anggarannya. Gak mau tahu dari mana caranya. Beli pemain yang berkualitas, beli pemain yang bisa menularkan vibes yang positif untuk pemain. Beli pemain asing tuh yang kualitasnya lebih bagus daripada pemain lokal. Jangan kebalik, lu beli pemain asing yang kualitasnya lebih buruk daripada pemain lokal itu sendiri. Oke, sekian dulu video ulasan dari gue. Seperti biasa, buat lo yang punya pertanyaan, kritik, saran, maupun komentar, lo bisa tulis di kolom komentar ya. Gue pamit undur diri dulu. Bye. Jack Mania.